Kan sudah tahu bahwasanya ketika belajar metodologi itu pasti sulit ya. Nah, bersama kita, maka metodologi dan membuat skripsi itu menjadi mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa di Indonesia. Baik, hari ini channel YouTube Dosen Muda Official akan menjelaskan tentang metodologi penelitian sebagaimana yang mungkin rekan-rekan sudah tahu bahwasanya ketika belajar metodologi itu pasti sulit ya. Nah, bersama kita maka metodologi dan membuat skripsi itu menjadi mudah. Oke. Akan membahas tentang satu yang bagian dari penelitian yang akan kita jelajahi lebih dalam ya, terkait dengan perumusan masalah. Mungkin rekan-rekan mahasiswa saat ini sangat kesulitan sekali untuk merumuskan masalah, maka sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan masalah. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi masalah dulu. Maka dalam prosesnya identifikasi masalah itu harus secara detail kita uraikan dari masalah di latar belakang satu persatu. Misalnya ketika di latar belakang itu di bagian pembahasan di latar belakang itu ada studi awal, maka di studi awal itu harus kita rincikan. Misalnya pertama adalah masalah tentang hasil belajar. Maka hasil belajar itu kita masukkan ke dalam salah satu identifikasi masalah. Maka kemudian agar lebih mudah bagaimana sih sebenarnya masalah itu layak diteliti atau tidak, maka sebenarnya ada beberapa kriteria terkait dengan identifikasi masalah. Pertama adalah untuk masalah yang bisa kita jadikan rumusan nantinya, pertama harus masalah itu layak untuk diteliti. Nah, rekan-rekan mahasiswa harus paham dulu bahwasannya masalah yang layak diteliti itu artinya yang dapat dilakukan dengan cara yang terukur. Dianya memiliki pengumpulan data-data yang empiris, kemudian dia dapat diukur dengan rumus-rumus tertentu dan dapat diukur dengan beberapa teori-teori tertentu. Kalau misalnya dia penelitiannya konsepnya ada penelitian kuantitatif, maka tentu yang harus diukur adalah dengan menggunakan rumus-rumus dan data-data empirik yang harus nyata, tidak ada yang dibuat-buat. Begitupun dengan misalnya penelitian kualitatif, maka datanya juga harus data empirik. Data yang berdasarkan dari hasil wawancara dan kemudian fenomena-fenomena itu yang sengaja diangkat untuk dijadikan masalah penelitian. Maka sebenarnya salah satu identifikasi masalah yang penting adalah masalahnya ditentukan layak atau tidak untuk diteliti. Identifikasi masalah, maka seharusnya rekan-rekan harus beranjak dari sifat masalah tersebut. Yang pertama itu sebenarnya adalah kalau kita ingin mencari masalah, maka sifatnya harus kita lihat apakah sifat masalah tersebut memiliki nilai teoritis dan dampak praktis gitu. Kalau nilai teoritis tentu harus memiliki teori-teori yang kuat ataupun teori-teori pendukung yang kuat ataupun penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga ketika itu kawan-kawan perhatikan, rekan-rekan mahasiswa perhatikan, maka kemudian kita akan mudah untuk mencari kemana masalah dan akar itu bergantung gitu. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah terkait dengan nilai praktis tadi. Apakah masalah yang kemudian kita angkat dalam sebuah penelitian itu memiliki dampak praktis dalam penyelenggaraan perbaikan pendidikan? Kalau misalnya penelitian kita lebih berfokus kepada pendidikan. Tapi kalau misalnya berfokus kepada sosial, tentu lebih kepada sosial gitu kan. Nah, bagaimana Pak cara menguji untuk mengetahui sifat masalah itu memiliki teoritis atau praktis? Maka sebenarnya rekan-rekan cukup memberikan beberapa pertanyaan aja di masyarakat atau beberapa pertanyaan aja pada responden yang ingin kita teliti. Kemudian ketika jawaban mereka itu lebih fokusnya kepada jawaban lengah, ngerti ya? Jawaban lengah itu artinya gini loh, jawabannya biasa aja nih gitu. Maka sebenarnya masalah-masalah itu tidak layak diteliti dan kawan-kawan juga harus mencari masalah baru yang kemudian lebih kuat untuk diteliti. Untuk identifikasi masalah, maka sebenarnya kita harus melihat masalah itu realistis atau tidak. Contoh realistis itu seperti ini. Misalnya kawan-kawan sudah punya judul penelitian itu adalah terkait dengan pengembangan media atau pengembangan bahan ajar, atau kemudian kawan-kawan ingin meneliti tentang yang saat ini adalah tentang LGBT contohnya ya. Maka kalau misalnya LGBT tatarannya kan ke kualitatif tuh. Kita kan kalau kualitatif kita harus terjun di ininya ya. Kita harus menjadi bagaimana keseharian LGBT. Kalau misalnya itu ternyata tidak realistis untuk kita, misalnya kita merasa bahwasanya itu sangat membuang waktu, membutuhkan biaya yang paling banyak, kemudian kita juga nantinya akan bisa jadi korban ya gitu. Maka kemudian berarti itu tidak realistis. Sama halnya dengan penelitian kuantitatif yang misalnya penelitian kuantitatifnya itu kita butuhnya sampai 5 variabel gitu.
Kalau masalah ketika 5 variabel yang kita teliti itu ternyata menurut kita menghabiskan banyak waktu, bahkan kita tidak memiliki kesanggupan tenaga untuk itu, maka kawan-kawan mahasiswa harus realistis. Salah satu hal yang realistis adalah harus terukur sesuai dengan kemampuan kita. Pertama adalah realistis dari segi tenaga. Kita sanggup tidak melakukan itu di lapangan. Kita sanggup tidak membuatnya gitu. Nah, yang kedua itu terkait dengan realistis tentang waktu gitu. Waktunya ya sampai berapa lama gitu. Jangan sampai penelitian ini kemudian membuat rekan-rekan lama jadinya waktu untuk menikahnya lama juga gitu ya. Yang ketiga itu berkaitan dengan ini loh, dengan apa namanya tadi ya, kecukupan uang. Kan ya hidup ini tahu ya, hidup ini keras kalau kata orang kan seperti itu. Maka kemudian rekan-rekan mahasiswa, Bapak juga pernah kos ya. Kalau misalnya kita sudah habis uang kos pasti kita stres kan. Makanya kalau dalam konsep penelitian, kajian penelitian, salah satu identifikasi masalah itu pedomannya adalah harus realistis. Ada 3 hal yang menjadi realistis. Pertama ada realistis tenaga, realistis waktu, dan kemudian realistis uang. Yang keempat, ini adalah hal yang sangat penting kawan-kawan. Jadi pertama tadi kita ulang, ada masalah itu pertama harus realistis ya. Yang kemudian masalah itu layak diteliti. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah masalah itu harus memiliki sifat yang teoritis dan praktis. Nah, kalau misalnya ketiga itu sudah kita dapatkan, maka salah satu yang paling penting di antara ketiga itu adalah masalah ini itu memiliki keterbaruan atau tidak. Kalau bahasa kerennya itu orisinil ya. Barang yang orisinil itu pasti keren, sama dengan penelitian. Penelitian yang orisinil itu pasti akan keren. Maksud orisinil di sini adalah masalah-masalah yang saat ini itu sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Ya, kalau misalnya kita pikir-pikir kayak misalnya seperti gosip gitu ya. Gosip itu kan semakin digosok semakin sip itu hangat. Maka terkadang kita bisa mencari masalah keterbaruan itu dari gosip-gosip tetangga gitu. Maaf, ini bukan iklan sebenarnya. Ingat, tapi sebenarnya kita harus tahu contoh dari keterbaruan seperti ini. Misalnya yang terbaru saat ini untuk di dunia pendidikan adalah tentang metode pembelajaran STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Maka kemudian kawan-kawan mahasiswa bisa mengambil itu menjadi salah satu kajian. Atau yang paling mutakhir sekarang ini adalah tentang literasi sains untuk di tingkat ininya. Berdasarkan hasil PISA 2015 bla bla bagaimana yang itu, dan kemudian keterampilan abad 21 itu membutuhkan itu merupakan kajian yang terbaru terkait dengan isu-isu saat ini. Banyak hal-hal yang kemudian bisa kawan-kawan jadikan untuk masalah identifikasi penelitian, tapi tetap diingat, salah satu yang paling layak untuk diterima apapun itu di dosen pembimbing kalian sekalipun, yang paling akan diterima adalah mereka-mereka ataupun mahasiswa-mahasiswa yang memiliki ataupun yang mengantongi masalah-masalah penelitian yang terbaru. Oke, demikianlah penyampaian tentang metode penelitian kuantitatif terkait dengan identifikasi masalah dan perumusan masalah, yang salah satunya adalah tentang identifikasi masalah. Maka ada 4 yang harus kita perhatikan. Pertama adalah terkait dengan layak atau tidaknya masalah itu diteliti, yang mengandung tentang beberapa tinjauan-tinjauan empiris. Yang kedua tentang sifat masalahnya, apakah sifat masalahnya memiliki nilai-nilai teori praktis. Nah, yang ketiga itu berkaitan dengan realistisnya. Realistisnya itu adalah tentang realistis waktu, uang, dan tenaga. Maka yang terakhir yang paling penting saat ini adalah tentang orisinalitasnya, tentang keterbaruannya. Bagaimana masalah itu menjadi sesuatu yang kemudian layak untuk diteliti dan sesuatu yang kemudian bisa dipertimbangkan untuk diterima segera judul-judul rekan mahasiswa. Maka saran saya hari ini ketika kita sudah berhadapan dengan metodologi penelitian kuantitatif, jangan pernah memasang mindset susah, karena channel ini akan memudahkan pembuatan proses skripsi Anda. Oke, demikian untuk sore ini. Maka silakan komen, silakan tanya-tanya di kolom komentar kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Mudah-mudahan dapat membangun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.